Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul atau lebih dikenal dengan nama Ushul Salasah, yaitu tentang 3 landasan utama, di mana pada akhir pertemuan sebelum Ramadan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun Islam. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun Islam, yaitu rukun yang terakhir melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, di mana haji diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tahun 9 Hijriah dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, walillah, dan untuk Allah atas manusia. Jadi kewajiban atas manusia melaksanakan hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan dari alam semesta. Ini ayat yang menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Taala atas nabinya dan atas kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yang diwajibkan oleh Allah Taala pada tahun 9 Hijriah. Ini pembahasan terakhir ya.
ya kan? Ya. Dan pada pembahasan yang lalu kita jelaskan juga bahwa di tahun 9 Hijriah sudah diwajibkan haji. Ya, jadi tahun itu sebenarnya Nabi SAW sudah bisa melaksanakan ibadah haji karena negeri Mekah juga sudah ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Namun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam baru melaksanakan haji pada tahun 10 Hijriah. Yang ini kita jelaskan kemarin, pada tahun 9 Hijriah sebenarnya Nabi SAW sudah bisa melaksanakan ibadah haji karena Mekah sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan ibadah haji tahun itu juga sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Namun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahun itu tidak melaksanakan ibadah haji. Lalu apa sebabnya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Nabi sallallahu tahun 9 Hijriah tidak melaksanakan ibadah haji padahal beliau bisa melaksanakannya, malah beliau menundanya pada tahun 10 Hijriah? Ada orang Mesir yang tahu. Baik, jawabannya adalah karena tahun itu ya masih orang-orang musyrik, di antara mereka ada yang tawaf di mana di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang. Dan tahun itu orang-orang musyrik masih banyak melaksanakan ibadah haji, karena sebagaimana pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa ibadah haji ini sudah dilakukan dari zaman Nabi Ibrahim. Setelah Allah Taala setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Allah berfirman, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa adzim fil nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amil. Jadi Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan agar manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka Abraha ketika dia membangun suatu bangunan ibadah di negeri Yaman, tujuannya apa? Untuk memalingkan haji Arab yang selama ini di Mekah ke Ka'bah. Dia ingin palingkan agar mereka dalam melaksanakan ibadah haji ke Yaman. Jadi haji sudah dilaksanakan. Jadi tahun itu adalah tahun yang orang-orang musyrik masih banyak melakukan ibadah haji, dan ada yang juga tawaf dalam keadaan telanjang. Maka butuh persiapan untuk pelaksanaan haji Rasulullah SAW pada tahun depannya, yaitu tahun 10 Hijriah, yaitu dilarangnya orang-orang musyrik untuk melaksanakan ibadah haji, dilarangnya orang-orang tawaf dalam keadaan telanjang. Untuk apa? Untuk persiapan hajinya Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ini pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan sehingga kita sudah sedikit membahas tentang rukun tentang iman, ya, tentang iman. Tingkatan yang kedua dalam agama kita, agama Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Kita akan bacakan penjelasan atau matan daripada perkataan Al-Imam rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, martabatul tsaniyah, tingkatan Islam yang kedua, tingkatan agama yang kedua, karena ini adalah poin pembahasan mengenal agama Islam. Jadi tingkatan yang kedua setelah tingkatan yang pertama, yaitu Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji Baitullah. Maka tingkatan yang kedua dari agama kita, agama Islam, adalah al-iman, ya, adalah al-iman. Beliau berkata, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian tingkatan. Iman itu memiliki 70 sekian tingkatan atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi daripada tingkatan iman, yang paling tinggi daripada cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah cabang iman yang paling tinggi, la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari tingkatan dan cabang iman adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, sifat malu merupakan salah satu di antara cabang-cabang daripada cabang iman.
Ini kaum muslimin perkataan al-imam yang akan kita coba untuk menjelaskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama al-iman. Iman ini memiliki dua definisi secara bahasa maupun definisi secara istilah. Al-imanu fil lughah at-tasdiq. Iman secara bahasa artinya mempercayai, membenarkan. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu, kalau kita membenarkan sesuatu, berarti kita dinyatakan apa? Beriman. Ya, kita benarkan sesuatu, kita percaya sesuatu, maka kita dikatakan beriman atau tasdiq. Wa fi syara', dalam definisi syariat, iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan yang diyakini oleh hati, perkataan yang diucapkan oleh lisan, dan amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi iman itu yang terpenuhi padanya tiga hal ini: keyakinan di hati, ucapan lisan, dan amal anggota tubuh. Ini menunjukkan ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, iman itu tidak hanya cukup dengan keyakinan di hati, tidak cukup hanya perkataan dengan lisan, akan tapi iman itu mesti ditunjukkan dalam amaliyah. Iman itu ditunjukkan dengan apa? Dengan amaliyah, dengan perbuatan. Makanya orang-orang Murji'ah mereka sesat dalam bab ini, di mana mereka mengatakan bahwa iman itu hanya pembenaran di hati. Iman itu hanya pembenaran di hati. Mereka memisahkan atau mengeluarkan amal dari iman. Ya, mereka mengeluarkan amal dari iman. Jadi seorang yang melakukan amal kejahatan apapun, keburukan apapun, maka ini tidak berpengaruh dengan imannya. Jadi cukup pembenaran. Kalau Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Anda melakukan apapun yang Anda lakukan, menurut orang Murji'ah, ini tidak berpengaruh pada keimanan yang ada di hati kita. Ini paham sesat. Mereka memisahkan antara amal dengan iman. Padahal kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW memasukkan amal dalam iman. Di antara Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kita bacakan di atas, adna yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan ini amal atau keyakinan? Amal. Nabi katakan ini termasuk cabang iman. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mesti terpenuhi tiga hal ini: keyakinan yang diyakini oleh hati, ucapan yang diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, dan dia memiliki 70 sekian cabang. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ini pembahasan iman. Ya, ini pembahasan iman yang memiliki dua definisi kata para ulama. Yang pertama adalah tasdiq, membenarkan, mempercayai. Kemudian dalam istilah syariat, keyakinan yang diyakini oleh hati, ucapan yang diucapkan oleh lisan, dan amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dan iman ini memiliki 70 sekian cabang. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'laha la ilaha illallah. Paling tinggi daripada cabang iman apa? La ilaha illallah. Tauhid. Ini yang paling tinggi daripada cabang iman, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah apa? Imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Syekh mengatakan izalatul adha wa huwa ma yu'dil marra, menyingkirkan gangguan itu maknanya adalah menyingkirkan semua yang bisa mengganggu orang yang berjalan di jalan tersebut, min ahjar, baik batu, wa aswa maupun duri, wa nafayat, sampah, ya, wa ma lahu raihatun kariha, dan setiap yang memiliki bau yang tidak sedap. Dari apapun yang mengganggu orang berjalan di jalan, sekalipun hanya baunya, ini termasuk daripada bagian iman adalah apa? Menyingkirkannya dari jalan. Ini kaum muslimin menunjukkan keindahan Islam yang pada akhir pertemuan juga
Islam mengajarkan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Islam memerintahkan kita untuk tidak membuat gangguan di jalan. Ini aturan Islam. Ini aturan Islam. Tingkatan iman yang paling rendah, imatatul adha anil thariq. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa ada seorang yang masuk surga hanya dikatakan apa? Menyingkirkan sebatang kayu yang melintang di jalan mengganggu orang yang berjalan. Dia masuk surga karena itu. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu ini merupakan salah satu di antara cabang-cabang daripada cabang iman. Jadi malu itu masya Allah terpuji. Ya, malu itu terpuji. Sifat malu itu terpuji. Yaitu satu sifat yang menjadikan seorang hamba menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang kalau dia lakukan dia akan malu di hadapan manusia. Ini rasa malu. Dan di akhir pertemuan kita jelaskan ada dua sifat malu. Ada satu sifat malu yang kita dilarang memilikinya, yaitu malu dalam bertanya. Malu dalam bertanya, di mana seorang imam pernah berkata, la yata'allamani abadan al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan pernah bisa belajar dua orang. Tidak akan pernah bisa belajar dua orang. Dalam artian dua orang ini tidak akan pernah bisa mendapatkan apa? Ilmu. Yang pertama siapa? Al-mustahi, yaitu orang yang punya sifat malu dalam belajar. Malu kalau dia tidak tahu, sehingga dia tidak mau belajar. Jadi sepertinya dia paling tahu. Ini orang ini nggak bisa belajar untuk selama-lamanya, kata para ulama. Mustahil malu. Maka kita lihat bagaimana para sahabat mereka tidak malu dalam belajar dan bertanya. Kalau bukan karena Nabi SAW melarang mereka banyak bertanya, maka tentunya mereka akan selalu ya, sampai-sampai masalah-masalah pribadi ditanyakan oleh para wanita di zaman itu kepada siapa? Rasulullah SAW. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala memuji wanita Ansar karena apa? Lam yamna'hunna al-haya'u min ayyatafaqahna fid din. Rasa malu yang dimiliki oleh mereka kaum wanita Ansar tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Ini yang pertama. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong. Ini juga nggak akan pernah bisa belajar. Sekalipun dia bisa, sekalipun dia mampu, sekalipun dia memiliki ilmu, dia tidak boleh sombong. Dalam artian dia harus belajar dan bertanya. Jangan sampai kita merasa kita adalah orang yang bisa segalanya dalam bab ilmu ini. Siapapun yang kita dapati mungkin menyampaikan ilmu yang benar, menyampaikan hadis yang benar, kita dapati seorang ustaz menyampaikan kebenaran, hendaknya kita meminta nasihat kepada mereka, meminta arahan kepada mereka. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa, karena banyak kita dapat ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Satu ungkapan yang pernah dibantah oleh para ulama. Ungkapan ini pernah disebutkan oleh seorang imam besar, kalau nggak salah saya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berkata, ungkapan ini benar ya, diucapkan oleh beliau, dan untuk posisi beliau ini pas dia. Ungkapan ini benar gitu. Berhak beliau mengucapkannya, akan tapi ungkapan ini kemudian diulang dan dinukil oleh sebagian orang yang dia tidak layak untuk mengucapkannya. Beliau berkata, apabila datang permasalahan yang disampaikan oleh Al-Quran dari Allah Tabaraka wa ta'ala fa'ala ra'si wal ayn, maka kita terima. Ya, kita terima. Kalau datang penjelasan tersebut dari Rasulullah, maka fa'ala ra'si wal ayn, kita juga terima. Kalau datang penjelasan tersebut dari para sahabat, fa'ala ra'si wal ayn, kita juga terima. Dan kalau datang suatu penjelasan dari tabi'in, generasi setelah sahabat, maka nahnu rijal wa hum rijal. Sebagaimana mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Maksudnya perkataan tabi'in yang sampai kepada kita itu kita cek terlebih dahulu akan kebenaran. Kita lakukan
melihat siapa yang mengucapkannya. Sehingga datang sebagian kita menganggap bahwa ulama itu kan juga manusia. Kita juga manusia. Mereka bisa baca Quran, kita bisa baca Quran. Mereka bisa baca hadis, kita bisa baca hadis. Kalau ada pendapat yang dimunculkan oleh mereka, kita teliti dulu apakah benar atau salah. Kita katakan siapa Anda sehingga Anda bisa meneliti penjelasan para ulama dalam masalah ilmu agama, sehingga Anda bisa menarik kesimpulan mana yang benar, mana yang salah. Ini perlu diperhatikan ya kawan. Jadi jangan sampai kita punya sifat tabiat bahwasanya kita mampu dalam segalanya. Kita bisa melihat masalah, meneliti masalah, sehingga akhirnya kita tidak butuh dengan penjelasan orang-orang yang di atas kita dalam keilmuannya. Ini maghrur, orang ini tertipu, orang ini tertipu. Maka dua ini yang tidak akan pernah bisa belajar kata para ulama rahimahumullah taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sifat malu adalah sifat yang terpuji. Karena sifat ini akan menghalangi seorang dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Makanya suatu hari Nabi SAW melihat seorang sahabat sedang menasihati saudaranya karena saudaranya berlebihan. Dia nasihati. Maka Nabi SAW, "Da'hu fa innal haya'a khairul kullu." Biarkan dia. Karena sifat malu semuanya adalah kebaikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Ini kurang lebih juga sudah pernah kita bahas di akhir pembahasannya. Seingat anak malam ini saya mengulang lagi ucapan yang pernah saya ucapkan di akhir pembahasan. Kalau antum ingat. Ya, kalau antum ingat. Sepertinya saya kembali mengulang ucapan saya sebelum Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa arkanuhu sittah. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Ini agama kita. Ini agama kita. Jadi Islam itu ada 5 rukun, iman itu ada 6 rukun. Yang pertama, rukun iman adalah antu'mina billah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah maknanya beriman dengan 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman akan adanya Allah. Ini yang pertama ya kawan. Jadi apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Yaitu kita mengimani kalau Allah itu ada. Allah itu ada. Ini yang pertama. Ini harus kita imani. Kita harus yakin, kita harus beriman Allah itu ada. Percaya nggak bahwa Allah ada? Sudah pernah ketemu? Terus kok percaya? Makanya kita perlu bahas. Iya. Karena ilmu filsafat dianggap oleh sebagian orang adalah ilmu, padahal dia adalah kebodohan. Dia adalah kebodohan. Kenapa? Karena mereka membahas sesuatu yang sudah dimaklumi, untuk apa lagi dibahas? Membahas sesuatu yang sudah pasti, untuk apa lagi dibahas? Untuk apa lagi dibahas? Mereka membahas bagaimana menetapkan adanya wujud Allah Taala dengan pembahasan berjilid-jilid buku. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada seorang pun yang belajar ilmu kalam di pagi hari kecuali sore hari sudah menjadi orang bodoh, ahmak. Kenapa? Karena membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Coba lihat. Para ulama mengatakan beriman dengan adanya Allah, beriman akan wujudullah, adanya Allah Tabaraka wa taala itu, subhanallah, keyakinan yang diyakini yang pertama oleh fitrah, dibenarkan oleh akal, ditetapkan oleh syariat, dan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan adanya Allah. Jadi tanpa belajar, tanpa dibahas, tanpa dipelajari, manusia sudah yakin kalau Allah itu. Sebenarnya nggak perlu bertanya, apakah Anda sudah pernah menyaksikan adanya Allah, sudah ketemu sehingga Anda meyakini Allah itu ada? Kita katakan fitrah manusia ada. Makanya para ulama mengatakan fa inna kulla makhluqin futira 'ala al-iman
sabqi tafkirin atau ta'lim. Semua makhluk telah difitrahkan oleh Allah beriman dengan sang penciptanya tanpa adanya perlu difikirkan terlebih dahulu atau diajarkan terlebih dahulu. Semua makhluk sudah memiliki fitrah kalau dia memiliki apa? Pencipta Subhanahu Jalla wa'ala. Inilah maksud yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada seorang anak yang dilahirkan di atas muka bumi kecuali dilahirkan di atas fitrah, meyakini adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada anak yang lahir kecuali dia memiliki fitrah. Lalu kenapa kok bisa akhirnya mengingkari adanya Allah? Orang tuanya, kata Rasulullah, hatta yu'arriba anhu lisan, sampai dia bisa berbicara, sampai dia bisa berpikir, barulah kemudian dia melihat sekelilingnya. Kalau orang tuanya Yahudi, beragamalah dia dengan agama Yahudi. Kalau orang tuanya dilihat Nasrani, beragama dengan agama Nasrani. Kalau orang tuanya beragama Majusi, maka beragamalah dia dengan agama Majusi. Kalau orang tuanya Muslim, dia berjalan sesuai dengan fitrahnya. Perlu nggak diislamkan lagi? Nggak perlu. Karena memang sudah asal penciptaannya Islam. Nggak perlu lagi apa? Diislamkan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi fitrah, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Semua makhluk telah ditetapkan oleh Allah memiliki fitrah, beriman dengan sang Khaliq. Makanya sekalipun dia orang-orang yang mengingkari akan adanya Tuhan, tapi tatkala bermasalah dalam hidupnya, mau tak mau dia harus melihat ke atas, mau tak mau dia meminta sesuatu kepada sang pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ini juga dikuatkan oleh akal. Jadi akal manusia kalau kita mau berpikir, kita akan bisa memahami bahwa Allah itu ada Subhanahu Jalla wa Ala. Perhatikan dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas, dikuatkan oleh fitrah, dikuatkan oleh akal. Disebutkan dalam pembahasan para ulama, kalau seandainya kita perhatikan, adakah sesuatu menciptakan dirinya sendiri? Ini secara akal. Manusia menciptakan dirinya sendiri, matahari menciptakan dirinya sendiri. Diterima tidak oleh akal dia? Tidak. Bagaimana dia menciptakan dirinya sendiri yang sebelumnya dia tidak ada? Pasti ada yang menciptakan. Sesuatu yang adanya dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Bukan dia menciptakan tapi muncul tiba-tiba. Iya. Contoh misalnya, tiba-tiba tatkala masuk ke dalam rumah, kita dapati makanan, padahal rumahnya dikunci semuanya. Kita pulang, rumah bersih, makanannya siap saji, semuanya sudah lengkap, padahal tidak ada yang menyiapkannya. Ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Pasti ada yang mengadakan. Ini kaum muslimin, ini secara akal. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari akan adanya Allah untuk berpikir. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 35, Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tiba-tiba ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini kaum muslimin, ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, hampir saja seorang kafir waktu itu masuk Islam, bernama Jubair ibnu Mut'im, yang akhirnya dia masuk Islam radhiyallahu ta'ala. Tapi kala itu dia masih kafir. Kala itu beliau masih apa? Masih kafir. Nabi SAW membacakan firman Allah,
yang Allah Taala firmankan dalam surat Tur ayat 35 sampai 37. Nabi sering ya membacakan ayat-ayat di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Dalam artian tiba-tiba ada. Secara akal ditolak. Apakah kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari akan adanya Tuhan, akan adanya Allah yang mengutusku sebagai seorang nabi, apakah kalian meyakini bahwasanya kalian yang hidup, semua kalian yang hidup ini tiba-tiba ada yang sebelumnya tidak ada? Amhumul khaliqun, ataukah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi? Bal la yuqinun, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Jadi sekalipun mereka mengingkari, tapi sepertinya hati mereka membenarkannya. Am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa di alam semesta ini? Allah ajak mereka berpikir dengan akal mereka. Kalau mereka yang berkuasa, mereka memiliki kuasa dan kehendak, tentunya semua manusia tidak ada yang sakit, semua manusia tidak ada yang sedih. Buktinya kita tidak bisa menolak ketentuan. Kita mau senang, rupanya kita susah. Kita mau bahagia, rupanya sedih. Kita ingin sehat, rupanya sakit. Berarti ada yang mengatur ini. Apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi ayatir, jantungku hampir copot mendengar ayat ini. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Ini adalah awal mula iman masuk ke dalam hatiku. Karena diajak berfikir akan adanya sang pencipta subhanahu jalla wa ala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini yang kedua, beriman akan adanya Allah, dibenarkan oleh fitrah, dibenarkan oleh akal, kemudian dibenarkan oleh syariat. Jadi kita mengetahui wujud Allah itu dengan ini. Baca Al-Quran, kita dapati penjelasan tentang sang pencipta. Kita baca hadis Rasulullah SAW, kita dapati penjelasan tentang sang pencipta subhanahu wa ta'ala dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan segala yang ada. Ini kita dapati dalam Al-Quran dan kita dapati dalam hadis. Bahkan bukan hanya dalam kitab suci kita Al-Quran, dan bukan hanya dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, kita dapati dalam semua kitab suci secara umum menjelaskan adanya sang pencipta subhanahu jalla wa ala. Dari sini kita tahu akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, adanya Allah tabaraka wa ta'ala dibenarkan oleh apa yang kita bisa rasakan di alam semesta ini. Ikhwan wa akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hari Nabi SAW berkhutbah dari mimbar. Tiba-tiba masuk seorang Arab Badui dan dia mengatakan, ya Rasulullah, halakal mal, harta yang kami punya hancur. Wajah al-iyal, dan keluarga kami menjadi lapar. Maksudnya tidak turun hujan. Ternak kami pada mati, tanaman-tanaman kami pada mati, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami lapar. Kenapa? Karena kekeringan. Sudah lama tidak turun hujan. Fad'ullahu lana, maka doakanlah kepada Allah agar kiranya Allah turunkan hujan kepada kami. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Farafa'a yadayhi, maka Nabi menghadap ke arah kiblat. Nabi palingkan, tadi Nabi menghadap kepada sahabat di khutbah, Nabi menghadap kiblat, Nabi mengangkat kedua tangan dan Nabi berdoa, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Dikatakan belum lagi Nabi SAW turunkan tangannya, selesai dalam berdoa, awan sudah berjalan ke arah kota Madinah. Karena mesin Nabi itu nggak ada pakai dinding seperti ini ya, jadi terlihat ya, atapnya pun pakai apa? Daun-daun kurma.
amsal al-jibal, fatara as-sahab amsal al-jibal. Datang awan-awan mendung bagikan gunung datangnya. Falam yanzil 'an minbarihi hatta ra'aitul matar yatahadar 'ala lihiyatihi. Dan Nabi SAW belum lagi turun dari mimbar selesai khutbah Jumat kecuali aku sudah melihat air hujan sudah mulai menetes dan mengalir dari janggut siapa? Rasulullah. Jadi Nabi berjanggut. Ada lihiyah. Ini Masya Allah. Ya, pada Jumat yang kedua, kiranya Arab Badui itu datang kembali. Karena 1 minggu penuh turun hujan deras, sederas-derasnya. 1 minggu penuh. Datang lagi Arab Badui tadi, atau yang lainnya. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, tahaddamal bina, bangunan semuanya roboh. Ada banjir bandang. Wa ghariqal mal, harta yang tadi sudah mulai ada pertumbuhan, akhirnya mati semuanya juga. Karena apa? Banjir. Fadullahu lana, doakan supaya hujan ditahan. Farafa yadayhi, 1 minggu mereka tidak melihat matahari. Farafa yadayhi, maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, jadikan hujan adalah hujan yang bermanfaat untuk kami dan bukan hujan yang mendatangkan musibah bagi kami. Ya Allah, Tolong arahkan air-air ini ke lembah-lembah, ke gunung-gunung. Fama yushiru ila nahiyah illa faraja. Tidak akan Nabi SAW menurunkan tangannya dari berdoa kecuali terbuka awan menjadi terang. Ini bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Di sana ada siapa? Allah Taala. Kalau Tuhan tidak ada, nggak akan pernah. Capek-capek kita doa nggak ada pengabulan. Kalau nggak ada, tidak ada. Contoh misalnya, seorang anak ingin minta minum kepada ayah dan ibunya. Ayah ibunya di Jakarta. Kira-kira gimana? Sampai habis suaranya, insya Allah ayah dan ibunya tidak datang karena tidak ada gitu. Tapi terkadang kita berdoa, ada yang mengabulkan doa kita, ada yang memberikan apa yang kita minta. Terkadang kita meminta ini menunjukkan Allah itu ada. Lalu untuk apa kita bahas sampai berjilid-jilid pembahasan hanya untuk menetapkan adanya wujud Allah? Itu apa? Orang sudah fitrah membenarkan, akal dibenarkan, ada syariat, ada ayat yang menjelaskannya, kemudian bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan kalau Allah itu ada. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian para ulama mengatakan, kita lihat juga mukjizat yang muncul di tangan para nabi. Ini menunjukkan Allah Tuhan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra fanfalaq fakana kullu firqin katqawdil 'azim. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikejar oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya. Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk lari dari Fir'aun. Beliau bawa semua Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Kiranya Fir'aun mengetahuinya. Ya, Fir'aun mengetahuinya. Maka akhirnya Fir'aun memerintahkan semua bala tentaranya untuk keluar mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa pun lari bersama dengan Bani Israel. Kiranya sampailah mereka ke satu tempat yang tidak ada jalan lagi. Di hadapan mereka hanya laut. Dan mereka hanya laut merah, Al-Bahrul Ahmar. Walaupun laut merah ini sebab kenapa disebut laut merah kita juga nggak tahu. Ada yang tahu kenapa disebut laut merah? Hah? Warna airnya merah? Nggak juga. Nggak ada. Airnya biasa. Atau kenapa disebut laut itu disebut dengan laut merah? Atau cari pembahasannya ya coba. Nah, disebut laut merah. Karena kalau kita lihat airnya sama. Baik, jadi sampai mereka di tempat tersebut tidak ada jalan. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang kala itu semua Bani Israel sudah putus asa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita tidak akan tersusul oleh mereka karena jalan yang kita tempuh ini sudah benar sesuai dengan arahan dan perintah Allah Taala. Inna ma'i rabbi sayahdin. Aku bersamaku Tuhan yang akan memberikan kepadaku penunjuk jalan. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu di mana?
di laut. Ini menunjukkan bahwasanya setiap yang terjadi di alam semesta ini harus memiliki sebab. Ya, bisa saja Allah apa payahnya bagi Allah pun payah, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada sebabnya, sekalipun kecil, sehingga sebagian orang menganggap itu bukan sebab, padahal itu sebab. Orang meninggal karena makan ikan tertusuk satu duri di tenggorokannya, meninggal. Padahal nggak ada apa-apa kok bisa meninggal. Dia tidak tahu duri itu sebagai penyebab kematian. Pasti nggak ada tiba-tiba meninggal tanpa sebab, ya tiba-tiba kemudian meninggal, tidak ada. Pasti ada sebab, kadang-kadang kita tidak mengetahui. Dipukul kemudian terbelah. Laut tadi fakana kullu firqin kataudil azim. Allah tabaraka taala mengatakan tiap-tiap belahannya itu bagaikan gunung yang besar. Ini menunjukkan di sana Tuhan ada, Allah itu ada. Ya, apalah tangan Nabi Musa dan tongkat tadi dipukul begitu saja. Antum coba saja berangkat, nggak usah ke laut, antum ke sungai apa? Antum sungai Binjai, antum bawa tongkat besar lah, masuk tongkat kecil, antum pukulkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tapi Tuhan itu ada, Allah itu ada, Subhanahu Jalla wa Ala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Semoga ada faedahnya pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.